Selamat datang di Antara Karsa. Di sini, Anda akan menemukan kisah-kisah inspiratif yang menggugah hati, cerita menegangkan yang memacu adrenalin, dan pengalaman emosional yang tak terlupakan. Setiap episode akan membawa Anda ke dalam cerita yang penuh dengan motivasi, ketegangan, serta pelajaran hidup yang mendalam. Dari perjuangan hidup yang mengharukan hingga kejadian nyata yang mendebarkan, semua terangkum di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Darman bersama ketiga anaknya, Rina, Anton, dan Dani. Istrinya, Siti, telah meninggal saat Dani masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Pak Darman mengambil peran sebagai ayah dan ibu bagi mereka. Hari-hari Pak Darman selalu penuh kesibukan. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang demi menghidupi anak-anaknya. Meski begitu, ia tidak pernah absen dalam merawat mereka. Di malam hari, ia memasakkan makanan sederhana. "Nak, ayo makan," katanya dengan senyum. "Ayah buat sayur bening kesukaan kalian." "Yah, ini terlalu asin," protes Dani kecil, mengerucutkan bibirnya. Pak Darman tertawa kecil. "Ah, maaf, Nak. Besok ayah akan lebih hati-hati." Saat hujan turun deras dan angin berhembus kencang, ketiga anaknya selalu ketakutan. Pak Darman pun membacakan dongeng di kamar mereka, menenangkan mereka dengan suara lembut. "Jangan takut. Ayah di sini," katanya sambil mengusap kepala mereka. Waktu terus berjalan. Rina tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan bertanggung jawab, Anton semakin dewasa, dan Dani mulai bersekolah di bangku SMP. Namun, seiring pertumbuhan mereka, Pak Darman mulai merasakan perubahan. Kini, mereka tak lagi selalu bersama di rumah. Mereka sibuk dengan sekolah, teman, dan kehidupan masing-masing. Meski demikian, Pak Darman tetap bersyukur melihat anak-anaknya tumbuh dengan baik. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring, Rina mendekatinya. "Yah," katanya pelan. Pak Darman menoleh, tersenyum. "Nanti kalau aku sudah kerja dan menikah, ayah mau tinggal sama aku, kan?" Pak Darman tertawa kecil. "Tentu saja, Nak. Tapi itu masih lama. Sekarang, ayo makan malam dulu." Rina tersenyum. Saat itu, dunia masih terasa hangat. Saat itu, keluarga masih terasa utuh. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak Pak Darman semakin tumbuh. Rina sudah kuliah, Anton menyusul, dan Dani kini duduk di bangku SMA. Rumah kecil yang dulu selalu ramai dengan suara tawa kini mulai terasa sepi. Pak Darman masih bekerja serabutan, meski tubuhnya semakin renta. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal, pulang menjelang senja. Namun, kini tak ada lagi anak-anak yang menyambutnya di depan pintu dengan cerita tentang sekolah atau teman-teman mereka. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng rumahnya, Pak Darman duduk sendiri di meja makan. Ia memasakkan makanan favorit Dani, nasi goreng dengan telur dadar. Saat Dani pulang, Pak Darman tersenyum. "Dani, ayo makan dulu. Ayah sudah buat nasi goreng kesukaanmu." Namun, Dani hanya melihat sekilas ke meja makan. "Aku udah makan di luar," "Yah," katanya singkat, lalu masuk ke kamarnya. Pak Darman diam. Tatapannya jatuh pada nasi goreng yang masih mengepul di piring. Perlahan, ia menghela napas, lalu mulai makan sendiri dalam keheningan. Waktu terus berjalan. Rina lulus kuliah dan mendapat pekerjaan di kota. Anton menyusul. Dani pun diterima di universitas impiannya. "Ayah, aku diterima di kampus luar kota," seru Dani penuh semangat. Pak Darman tersenyum bangga, meski di dalam hatinya ada perasaan aneh yang mengganjal. "Itu bagus, Nak. Ayah bangga sama kamu," katanya sambil mengusap kepala Dani. Namun, setelah Dani pergi, Pak Darman mulai benar-benar sendiri. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini semakin sepi. Malam-malamnya dihabiskan di teras, menatap langit, mengenang suara tawa anak-anaknya yang dulu memenuhi rumah itu. Suatu hari, Rina datang bersama suaminya. "Ayah, kami mau bicara," kata Rina dengan suara lembut. Pak Darman menatap mereka dengan penuh kasih. "Ada apa, Nak?" Rina saling bertukar pandang dengan suaminya sebelum akhirnya berkata, "Rumah ini terlalu besar untuk ayah sendirian. Bagaimana kalau ayah tinggal di tempat yang lebih nyaman?"
Pak Darman terdiam. Dalam hatinya, ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Ayah masih betah di sini, katanya pelan. Ini rumah yang ayah bangun untuk kalian, tempat di mana kalian tumbuh besar. Rina menggenggam tangan ayahnya. Kami cuma ingin yang terbaik untuk ayah. Pak Darman tersenyum tipis. Ia tidak ingin menyusahkan anak-anaknya. Jika ini memang yang terbaik bagi mereka, ia akan menerimanya. Meski di dalam hatinya, ada luka yang mulai menganga. Setelah Dani pergi kuliah, rumah itu benar-benar terasa sunyi. Tak ada lagi suara langkah kaki anak-anak yang dulu berlarian di dalam rumah. Tak ada lagi tawariang yang mengisi ruang tamu. Pak Darman tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Setiap pagi, ia bangun, menyapu halaman, lalu pergi ke pasar membeli bahan makanan. Ia masih memasak seperti dulu, meski sekarang hanya untuk dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan semangat. Dulu, ia selalu memasak dengan hati yang hangat, membayangkan anak-anaknya menikmati masakannya. Tapi kini, setiap sendok nasi yang ia suapkan terasa hambar. Piring-piring di meja makan dibiarkan begitu saja. Kadang, ia bahkan lupa makan. Suatu sore, hujan turun. Pak Darman duduk di teras, menatap halaman rumah yang mulai dipenuhi dedaunan kering. Dalam genggamannya, ada ponsel yang ia pegang erat. Ia membuka daftar kontak dan menatap nama-nama anaknya. Jempolnya melayang di atas layar, ragu-ragu untuk menelepon. Apa mereka sibuk, pikirnya. Tapi, ia sangat rindu. Akhirnya, ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinga. Nada sambung berdering. Lama. Akhirnya, suara Rina terdengar. Halo, iya. Pak Darman tersenyum. Nak, apa kamu sibuk? Ah. Iya. Aku lagi di kantor. Kenapa? Oh. Ayah cuma ingin tanya kabarmu. Kamu baik-baik saja? Rina terdengar terburu-buru. Baik, iya. Nanti kita ngobrol lagi, ya? Aku masih ada kerjaan. Klik. Telepon terputus. Pak Darman menatap ponselnya, lalu menghela napas. Ia mencoba menelepon Anton, tapi tidak diangkat. Saat mencoba Dani, hanya terdengar suara operator, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hatinya semakin hampa. Beberapa minggu berlalu, hingga akhirnya Anton dan Rina datang ke rumah. Ayah, kami sudah membicarakan ini, kata Anton. Pak Darman menatap mereka dengan bingung. Membicarakan apa? Rina menggenggam tangan ayahnya. Ayah, rumah ini terlalu besar untuk ayah sendirian. Kami khawatir. Tapi ayah baik-baik saja di sini, jawab Pak Darman. Rina menatap Anton, lalu kembali menatap ayahnya dengan hati-hati. Kami pikir, mungkin ayah lebih nyaman kalau tinggal di tempat yang lebih aman. Di tempat di mana ayah bisa bertemu teman-teman baru. Pak Darman terdiam. Ia tahu apa maksud mereka. Panti jompo. Hatinya seperti diremas. Ini adalah rumah yang ia bangun dengan kerja keras. Tempat di mana ia membesarkan anak-anaknya. Namun, melihat raut wajah anak-anaknya yang serius, ia sadar, mereka sudah membuat keputusan. Ia tersenyum kecil, meski ada air mata yang tertahan di sudut matanya. Jika itu yang terbaik untuk kalian. Hari itu, langit mendung saat mobil yang ditumpangi Pak Darman berhenti di depan sebuah bangunan besar dengan halaman luas. Sebuah papan bertuliskan Panti Jompo Bahagia berdiri di gerbangnya. Pak Darman menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tahu bahwa anak-anaknya ingin yang terbaik untuknya. Tapi di sisi lain, hatinya terasa begitu berat. Ya, tempat ini nyaman. Banyak teman sebaya ayah di sini, kata Rina dengan senyum yang dipaksakan. Benar, ya. Ayah nggak akan sendirian, tambah Anton. Pak Darman tersenyum tipis. Iya, nak. Ayah mengerti. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini bukan rumahnya. Seorang perawat tua bernama Bu Sari menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang, Pak Darman. Kami harap Bapak betah di sini. Pak Darman hanya mengangguk pelan. Ia diantar ke kamarnya, sebuah ruangan kecil dengan satu ranjang, lemari, dan jendela yang menghadap taman. Tidak ada foto keluarga, tidak ada perabotan yang mengingatkannya pada rumah lamanya.
hanya dinding putih kosong dan kesunyian yang menyelimuti. Rina dan Anton membantu menata barang-barangnya. Setelah beberapa saat, mereka menatap ayah mereka dengan ragu. "Ayah, kami pulang dulu, ya," kata Rina pelan. Pak Darman tersenyum, menyembunyikan perasaan pedih yang menyesakkan dada. "Iya, hati-hati di jalan, nak." Rina memeluknya erat, begitu juga Anton. Lalu, mereka pergi. Saat suara mobil mereka menghilang di kejauhan, Pak Darman berdiri di ambang pintu, menatap lorong panjang panti jompo yang terasa begitu sunyi. Ia benar-benar sendiri sekarang. Hari-hari pertama di panti jompo terasa berat. Pak Darman duduk di bangku taman, memperhatikan para penghuni lain. Ada yang duduk diam menatap langit, ada yang berbincang pelan, ada yang tertidur di kursi roda. Ia mencoba berbicara dengan seorang kakek tua di sebelahnya. "Sudah lama di sini, Pak?" tanyanya pelan. Kakek itu menoleh dengan tatapan kosong. "Aku sudah lupa sejak kapan aku di sini. Anak-anakku tidak pernah datang lagi." Pak Darman tercekat. Ia mengalihkan pandangannya ke arah gerbang. Setiap hari, ia menunggu. Menunggu anak-anaknya datang menjemputnya pulang. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan mereka tidak pernah datang. Panti jompo kini telah menjadi rumah baru bagi Pak Darman, tetapi ia tidak pernah merasa benar-benar berada di rumah. Setiap pagi, ia duduk di bangku taman, menatap gerbang dengan harapan yang selalu sama, melihat anak-anaknya datang menjemputnya pulang. Namun, harapan itu semakin lama semakin pudar. Rina, Anton, dan Dani hanya sesekali menghubunginya. Kadang mereka menelepon, tetapi pembicaraan mereka singkat. "Ayah sehat, kan? Ayah jangan lupa makan, ya. Nanti kalau ada waktu, kami pasti datang." Namun, mereka tak pernah benar-benar datang. Satu persatu penghuni panti jompo mulai pergi. Ada yang meninggal karena usia, ada yang sakit, dan ada yang tiba-tiba dijemput keluarganya setelah bertahun-tahun terlupakan. Pak Darman hanya bisa melihat, bertanya dalam hati, apakah aku juga akan pergi tanpa dijemput? Ia mulai jarang berbicara. Nafsu makannya berkurang. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin kurus dan ringkih. Bu Sari, perawat yang baik hati, mulai khawatir. "Pak Darman, Bapak harus makan," katanya suatu pagi, mencoba menyuapi bubur. Pak Darman hanya menggeleng pelan. "Saya tidak lapar, Bu. Tapi kalau tidak makan, nanti Bapak sakit," bujuk Bu Sari. Pak Darman tersenyum samar. "Mungkin itu lebih baik." Matanya menerawang jauh. Ia rindu rumahnya. Ia rindu anak-anaknya. Ia hanya ingin pulang. Suatu hari, panti jompo mengadakan acara keluarga. Banyak penghuni yang dijemput oleh anak atau cucu mereka. Suara tawa memenuhi ruangan. Pak Darman menunggu di kamarnya, merapikan baju terbaiknya, menyisir rambutnya yang mulai memutih. Mungkin hari ini anak-anaknya akan datang. Mungkin hari ini mereka akan membawanya pulang. Namun, seiring berlalunya waktu, harapannya semakin pudar. Sore itu, ia masih duduk di bangku taman, menatap gerbang yang tidak pernah terbuka untuknya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar, ia benar-benar telah dilupakan. Musim hujan tiba. Udara semakin dingin, dan tubuh Pak Darman semakin lemah. Ia mulai sering batuk-batuk dan merasa cepat lelah. Namun, bukan hanya tubuhnya yang sakit, melainkan juga hatinya. Setiap hari, ia masih duduk di bangku taman, menatap gerbang yang tak pernah terbuka untuknya. Namun kini, tubuhnya tak sekuat dulu. Bahkan untuk sekadar berdiri terlalu lama pun ia mulai kesulitan. "Pak Darman, ayo masuk. Udara dingin, nanti Bapak sakit," kata Bu Sari, membantunya berdiri. Pak Darman tersenyum lemah. "Saya sudah lama sakit, Bu Sari, hanya saja, yang sakit bukan badan saya." Bu Sari terdiam, menahan air matanya. Ia tahu apa yang dirasakan Pak Darman. Sampai akhirnya, suatu malam, Pak Darman jatuh pingsan di kamarnya. Para perawat panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisinya kritis. Tubuhnya terlalu lemah, imunitasnya menurun, dan hatinya sudah terlalu lelah menunggu sesuatu yang tak pasti. Pihak panti jompo menghubungi anak-anaknya. "Pak Darman sakit parah. Kami harap keluarga bisa segera datang." Rina, Anton, dan Dani terkejut.
Selama ini, mereka terlalu sibuk dengan kehidupan masing-masing. Mereka mengira ayah mereka baik-baik saja. Dengan perasaan bersalah, mereka segera bergegas ke rumah sakit. Saat mereka tiba, tubuh Pak Darman terbaring lemah di ranjang. Selang infus terpasang di tangannya, alat bantu pernapasan terpasang di hidungnya. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. "Ayah!" Suara Rina bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Anton menggenggam tangan ayahnya yang dingin. "Maaf, ya, kami terlambat." Dani tak mampu berkata apa-apa. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Ia tak pernah menyangka bahwa rasa sepi bisa membunuh seseorang perlahan-lahan. Mata Pak Darman perlahan terbuka. Ia menatap anak-anaknya satu persatu dengan senyum tipis. "Kalian datang?" "Ya, kami di sini," bisik Rina, menangis terseduh-seduh. Pak Darman tersenyum lemah. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Ayah pikir ayah sudah benar-benar sendirian." Anton menunduk penuh penyesalan. "Ayah nggak pernah sendirian. Kami yang salah, kami terlalu sibuk sampai lupa kalau ayah juga butuh kami." Dani menangis. "Kami janji, ya. Ayah nggak akan sendirian lagi." Pak Darman tersenyum, namun di balik senyum itu, ada kelelahan yang mendalam. Hatinya bahagia karena anak-anaknya datang, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bertahan lebih lama. Pak Darman semakin lemah. Di rumah sakit, ia hanya bisa berbaring dengan selang infus di tangannya. Rina, Anton, dan Dani selalu menemaninya. Mereka bergantian menjaga, berharap ayah mereka bisa segera pulih. "Ayah harus sembuh," bisik Rina, menggenggam tangan Pak Darman erat. "Kita pulang ke rumah lagi, ya," tambah Dani. "Ayah nggak usah di panti jompo lagi. Kami janji, kami nggak akan ninggalin ayah lagi." Pak Darman tersenyum tipis. Ayah senang mendengar itu. Anton menatap wajah ayahnya yang semakin pucat. "Ya, ayah harus kuat, kita masih punya banyak waktu bersama." Pak Darman menatap anak-anaknya dengan penuh kasih. Ia ingin mengatakan bahwa ia akan berusaha bertahan, bahwa ia akan pulang bersama mereka. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia hanya tersenyum. Sebuah senyuman yang terasa begitu damai. Lalu, perlahan-lahan, matanya mulai terpejam. Alarm mesin monitor jantung berbunyi nyaring. Garis yang tadinya bergerak naik turun kini menjadi lurus. Dokter dan perawat bergegas masuk. "Pak Darman!" Rina terisak keras. "Ayah! Jangan pergi! Ayah!" Anton dan Dani terpaku di tempat mereka berdiri. Hati mereka seperti dihantam ribuan keping kaca tajam. Namun, Pak Darman telah pergi. Hari pemakaman Pak Darman diguyur hujan rintik-rintik. Rina, Anton, dan Dani berdiri di depan pusara ayah mereka dengan pakaian serba hitam. Di tangan Rina, ada selembar foto keluarga yang dulu sering mereka lihat bersama. Foto itu kini basah oleh air mata. "Kita egois," suara Anton bergetar. "Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri sampai lupa kalau ayah masih ada." "Kita terlambat," kata Dani lirih. Ayah menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kesepian. Rina berlutut di depan makam. Tangannya menggenggam tanah yang masih basah. "Ayah, maafkan kami. Kalau saja waktu bisa diputar ulang, kami nggak akan pernah membiarkan ayah merasa sendirian." Namun, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Tidak ada yang bisa mengembalikan ayah mereka. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan mereka bawa seumur hidup. Mereka pernah berpikir bahwa orang tua akan selalu menunggu, bahwa waktu akan selalu cukup. Namun kenyataannya, waktu terus berjalan, dan saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan kisah inspiratif yang menggugah hati, cerita menegangkan yang memacu adrenalin, dan emosi yang bikin merinding, channel ini adalah tempat yang tepat buat kamu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-temanmu. Aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan cerita terbaru. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Antara Karsa. Tempat di mana cerita bisa mengubah cara pandangmu.